Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sejak kecil kita itu diajar dan didorong untuk berkompetisi. Dan orang tua kita membandingkan kita dengan sepupu kita, dengan ponakan, dengan tetangga sebelah yang sama anak-anak. Dan ketika di kelas, kita juga diajak untuk meraih yang terbaik, untuk juara. Kalau hanya ranking 3, orang tua kita akan mengatakan, "Lho Nduk, kok mung telu sing dhuwurmu sapa? Apa kowe ra iso padha mereka kuwi?" Konkurensi ya, persaingan untuk memperoleh yang terbaik. Pertandingan kita masih ingat ketika Grecia Poli dan Apriani mendapatkan emas di Olimpik. Hadiahnya begitu besar, sampai mungkin 15 miliar ya kalau dihitung. Tetapi itu juga masih terlalu kecil untuk seorang peraih medali di India. Sampai 600 miliar karena pengusaha-pengusaha memberi. Intinya kita didorong untuk memilih yang terbaik, yang tertinggi, yang terhebat. Tetapi seringkali ini yang harus menjadi catatan. Kemudian melanggar aturan. Ada yang juara dan ketika dicek ternyata menggunakan doping. Ada yang ketika ingin karirnya tinggi nyogok pejabat. Sehingga ada pejabat yang jualan jabatan, ya kan? Dan ditangkap KPK. Ada yang ingin karirnya setinggi mungkin dan dengan cara korupsi. Sekaya mungkin dengan cara mengambil uang negara atau memeras orang lain untuk memperkaya diri. Saudari-saudara, per se objektif bersaing untuk menjadi yang terbaik, yang terhebat, yang tertinggi, oke. Tidak apa-apa. Menyemangati hidup dan mengoptimalkan apa yang diberikan Tuhan pada kita sebagai talenta dan kesempatan. Tetapi setidaknya saya membuat 2 catatan. Yang pertama, godaan untuk melanggar aturan. Yang kedua, berlelah-lelah dan frustrasi di tengah jalan. Kalau ditambah yang ketiga, ada satu nilai lain yang hari ini ditawarkan oleh Tuhan dan kita terpesona akan itu walaupun seringkali jauh dari raihan kita karena kita sudah dibentuk dalam dunia yang penuh persaingan. Apa itu? Seperti yang saya katakan dalam pembukaan, sing ngalah gede wekasane. Artinya yang mengalah pada satu perkara, Tuhan akan memberikan pahala nantinya. Pahala yang besar. Dan ini tentu saja tidak menarik ungkapan bahasa Jawa itu. Tidak menarik. Ngalah kok gede wekasane, urip kok ngalah. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Yuk, inilah yang ku bawa semua. Inilah yang ku bawa, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya.
tawaran nilai yang sangat tidak populer, yang seringkali mestinya kita hindari, tetapi ternyata itu luhur. Dan kita tahu, Anda tahu bahwa itu luhur, tetapi mungkinkah aku melakukannya ketika ada kesempatan? Banyak di antara Anda yang menghidupi nilai itu. Banyak, dan itu mengagumkan. Ketika ada pembagian warisan di keluarga, dan kemudian seseorang wis iki nggawa adikku wae. Aku tak rasa okeh-okeh. Bojone jawel, "Hei, Pak, kok ngalah ki piye?" Wis to, rapopo. Dahsyat. Banyak yang bersaing meraih kesempatan untuk menjadi sempurna, dan dia mengatakan, "Aku wis cukup. Nek ana wong liya sing luwih ambisi, kaaturan sumangga, ning aku cukup." Dahsyat, tidak mengejar sampai pol. Pada tataran tertentu, seseorang mengatakan, "Aku cukup." Dan nompo kanthi legowo, menerima dengan rela hati dan gembira, menghidupi kegembiraan dalam sikap mengalah. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman Kristiani bukanlah berpedoman pada kemenangan fisik duniawi. Bukan. Penderitaan-penderitaan dan kematian dan kekalahan punya nilai yang sangat mulia, yang bahkan tidak dimiliki oleh yang lain. Kemenangan, 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 membela Tuhan, membela agama. Dan kita tidak ada di sana. Kenapa? Karena Tuhan kita sendiri memberi teladan kepada kita tentang nilai penderitaan dan salib hidup. Maka bahkan bagi kita, sakit pun diungkapkan sebagai kulo nembe nampi nugroho sakit romo. Nugroho berkat, grace, rahmat. Sakit kok rahmat. Kulo nembe nandang, kulo nambe kanugrahan sisah romo. Mergi pitik-pitik kulo sami pejah. Peternak pitik mati kabeh kena virus. Nampa kanugrahan, punya nilai bahwa dari sana aku itu belajar sesuatu untuk entah rendah hati, untuk lebih berserah pada Tuhan, untuk meyakini bahwa Tuhan punya rencana yang sangat baik dalam hidupku yang sekarang sedang menderita itu. Dan Injil hari ini memang mengajak kita untuk merenungkan itu dan mengambil itu sebagai nilai yang semestinya aku hidupi. Berjuang untuk menjadi nomor satu dan kalah itu menyakitkan. Tetapi berjuang untuk tidak selalu menang, tetapi mengangkat nilai-nilai yang perlu dihidupi, diantaranya adalah memberi kesempatan orang lain untuk lebih. Itu adalah nilai yang sangat luar biasa. Dan kita sedang dalam persaingan itu sadar tidak sadar. Kadang-kadang itu ada di antara kita, antara kakak adik, antara keluarga satu dan keluarga samping dan keluarga sampingnya, antara orang-orang yang sangat dekat. Bahkan di antaranya ada suami dan istri bersaing dan seolah-olah tidak rela kalau dikalahkan oleh pasangan hidup. Loh, ini kan aneh banget. Ning jono kuwi ning berita-berita kayak rasane kok orang ngono. Dan hamba Yahweh yang diceritakan oleh kitab Yesaya membelalakkan mata kita akan nilai tidak menang, nilai kalah, nilai menderita. Tetapi di balik itu keyakinan bahwa Allah ada di pihak kita, memberi kekuatan, keringanan, keselamatan, dan janji terbaik. Amin. Anda semua punya masalah, kita semua punya perkara di dalam kehidupan, dan kita sering gersulo.
Hari ini kita diundang untuk menyerahkan itu pada Allah. Tidak supaya bisa melampaui, tetapi supaya ketika kita mengalami derita, aku bisa tahan karena Allah di pihakku. Allah menghiburku dalam kesendirian. Allah adalah pembelaku. Mari kita baca kitab Yesaya. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Keyakinan bahwa apa yang dialami sebagai derita, ngalah, itu gede wekasannya karena Allah memihak. Itu sebagai nilai yang sangat luhur di dalam iman kita. Dahsyat banget loh ya, ini mempesona tetapi juga aduh rasanya aku ingin meraihnya dalam kehidupan. Dan itu adalah exercise, itu adalah pelatihan, itu adalah pembiasaan seumur hidup kita. Sanggup? Ayo tak ngrungokke, sanggup? Ragu-ragu lo ya. Sanggup untuk menumbuhkan nilai ini, sanggup? Sing suruh mantap yuk, sanggup? Puji Tuhan, haleluya, amin. Dan Injil hari ini sekali lagi meneguhkan watak, sikap kalah dan ngalah, menghidupi nilai derita dan sakit dalam kehidupan. Sehingga ketika Yesus diakui sebagai Mesias, buru-buru Yesus melarang untuk memberitakan itu kepada siapapun. Kenapa? Karena kalau orang belum memahami, kecelek nantinya Mesias, dia Mesias kok kalah, kok mati, kok disalib. Maka kemudian Tuhan Yesus sudah itu mempersiapkan para murid dan mereka yang mengikutinya bahwa anak manusia akan dibunuh dan wafat. Amin. Celebrating the life, hallelujah. Celebrating the life, hallelujah. Celebrating the life, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. God bless you. Amin.